Halo, apa kabar kaum rebahan dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang kembali bareng saya di channel Bahasa Gala. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan genre science fiksi yang berjudul The Day After Tomorrow. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi beberapa aktor terkenal seperti Dennis Quaid dan Jake Gyllenhaal. Sepintas film ini bercerita tentang terjadinya fenomena alam akibat pemanasan global yang membuat bumi kembali seperti pada zaman es. Profesor Jack Hall berusaha mencari anaknya yang bertahan di sebuah perpustakaan saat bencana ini terjadi. Mampukah dia menemukan anaknya itu? Kita langsung gaskin aja ke filmnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan tidak ada salahnya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat updatean terbaru dari Bahasa Gala. Mang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan Profesor Jack Hall dengan dua rekannya sedang melakukan penelitian di benua Antartika. Mereka melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es yang ada di sana. Tetapi saat mereka mengebor, tiba-tiba terjadi retakan besar seolah-olah membelah benua tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jack mempresentasikan hasil temuannya tentang pemanasan global pada konferensi PBB di New Delhi. Dia juga memprediksikan dalam 100-1000 tahun ke depan bumi akan kembali ke zaman es jika pemanasan global tetap terjadi. Sementara itu, di luar sedang terjadi fenomena langka di mana turun salju untuk pertama kalinya di New Delhi. Di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi hujan es batu sebesar kepalan tangan orang dewasa di Tokyo, Jepang. Orang-orang pun berlarian untuk menghindari hantaman es batu tersebut. Keesokan harinya, Jack mengantar anaknya yaitu Samuel yang akan mengikuti kompetisi akademik di New York. Di malam harinya, Jack ditelepon oleh Profesor Teddy Robson yang pernah ditemuinya saat konferensi PBB di New Delhi. Profesor Teddy mengatakan bahwa prediksi Jack tentang terjadinya perubahan iklim yang sangat drastis sedikit keliru. Dia juga memberitahu bahwa pencairan es di kutub sedang terjadi yang mengakibatkan kadar garam laut tidak seimbang dan suhu arus laut turun sebanyak 13 derajat. Jack yang sambil melihat detail hasil penelitian Profesor Teddy sangat heran. Karena dalam prediksinya paling cepat fenomena ini akan terjadi 100 tahun lagi. Keesokan harinya terjadi fenomena alam yang sangat mengerikan di Los Angeles. Beberapa angin topan yang sangat besar tiba-tiba muncul di tengah kota yang membuatnya porak-poranda. Oh my God, Lisa. We have live coverage now. Di tempat lain, Jack dan rekan-rekannya sedang menyelidiki penyebab terjadinya fenomena aneh yang sedang terjadi di hampir seluruh dunia. Jack memberitahukan hasil penelitian Profesor Terry dan dirinya kepada semua orang yang ada di sana. Dia mengatakan bahwa ini belum berakhir, melainkan awal sebelum terjadinya fenomena alam yang sangat besar. I think we're on the verge of a major climate shift. Not just continue, get worse. Dia pun diberi izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dibantu kedua rekannya dan satu peneliti topan dari NASA bernama Janet. Tidak lama kemudian hasil penelitian mereka pun selesai. Jack terkejut karena skenario terburuk yang ia perkirakan akan terjadi dalam 100-1000 tahun yang akan datang ternyata akan terjadi pada 6-8 minggu ke depan. Sementara itu di New York, Sam dan kedua temannya tidak bisa kembali ke Los Angeles karena semua penerbangan di Amerika ditutup. Mereka pun ditawari oleh teman barunya yang bernama Zidi untuk menginap di rumahnya sampai penerbangan kembali dibuka. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya saat mereka akan kembali ke bandara, mereka melihat jalanan sudah tergenang air karena disebabkan oleh hujan yang lebat 3 hari belakangan ini.
Di tengah perjalanan, keadaan semakin buruk di mana air terus menaik hingga mencapai paha orang dewasa. Mereka pun mencari bangunan yang lebih tinggi untuk berlindung dari genangan air. Saat mereka akan sampai di sebuah perpustakaan, tiba-tiba teman Sam yaitu Laura kakinya tergores oleh plat nomor sebuah mobil. Sementara itu, dari arah laut, tiba-tiba terjadi gelombang tsunami setinggi patung Liberty yang akan menerjang kota New York. Dengan sangat cepat, tsunami tersebut menerjang kota New York hingga sampai ke tempat Sam dan teman-temannya. Orang-orang di sana pun berlari untuk menyelamatkan diri dari terjangan tsunami tersebut. Beruntungnya, Sam dan teman-temannya bisa selamat karena masuk ke sebuah perpustakaan beberapa detik sebelum tsunami itu menghantamnya. Sementara itu di Los Angeles, Jack sedang berkomunikasi dengan Profesor Terry. Dia mengatakan bahwa prediksi tentang hasil penelitian Profesor Terry yang akan terjadi dalam 6 minggu ke depan ternyata akan terjadi 10 hari lagi. Dia juga memberitahu Profesor Terry bahwa bumi akan kembali ke zaman es setelah 10 hari itu. Kembali ke perpustakaan, di sana mereka tidak bisa menggunakan ponsel karena ada masalah jaringan akibat tsunami tadi. Sam yang ditemani Laura mencari telepon umum di perpustakaan itu untuk menelepon ayahnya. Akhirnya mereka menemukan telepon umum itu di lantai bawah, akan tetapi kondisinya sudah hampir terendam air. Dengan cepat, Sam pun menggunakan telepon itu untuk menghubungi ayahnya yaitu Jack. Beruntungnya telepon itu diangkat oleh Jack yang kebetulan sedang bersama istrinya juga yaitu Lucy. Lucy sangat panik dan khawatir dengan keadaan Sam yang entah berada di mana. Akan tetapi Sam memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja dan sedang mengungsi di sebuah perpustakaan umum yang ada di New York. Sam bertanya kepada Jack tentang penyebab kejadian-kejadian langka yang dialaminya. Jack memberitahu Sam untuk tetap berada di perpustakaan itu dan membakar sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya, karena dalam beberapa hari akan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim. Tiba-tiba teleponnya terputus. Jack langsung menyiapkan peralatan Arctic-nya untuk pergi ke New York menjemput anaknya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba suhu menjadi sangat dingin dan menyebabkan air tsunami yang tadi menenggelamkan kota New York menjadi beku. Di perpustakaan, seorang polisi mengajak orang-orang di sana pergi ke selatan untuk mengungsi ke tempat aman. Sam yang diberitahu ayahnya untuk tetap diam di sana mencoba memperingatkan polisi tersebut untuk tetap tinggal. Akan tetapi polisi itu tidak mempercayainya dan tetap pergi keluar bersama sebagian besar para pengungsi lain. Sam dan beberapa orang yang bertahan pindah ke lantai atas yang di sana terdapat sebuah perapian untuk menghangatkan badan mereka. Beruntungnya mereka mengungsi di sebuah perpustakaan yang terdapat banyak buku yang bisa mereka bakar. Di sisi lain, Jack dan temannya sudah sampai di New York dan langsung pergi menuju perpustakaan yang di dalamnya terdapat Sam. Akan tetapi karena tumpukan salju yang sudah sangat tinggi, mobil yang mereka kendarai pun tidak bisa melewatinya. Dengan terpaksa, Jack dan temannya pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka melewati atap kaca yang tertutup salju, teman Jack yang berada di belakang tidak sengaja memecahkan atap kaca itu yang membuatnya terjatuh ke bawah. Jack yang melihat hal tersebut pun mencoba menolong temannya itu untuk kembali ke atas. Akan tetapi dari bawah temannya tersebut melihat bahwa atap kaca itu sudah retak. Dia pun mengorbankan dirinya dengan cara memotong tali pengikat yang ada di badannya. Keesokan harinya di perpustakaan, Laura mengalami demam tinggi akibat goresan plat mobil yang dialaminya waktu itu. Setelah dilihat, ternyata luka itu sudah parah dan mengalami infeksi. Seorang wanita yang merupakan penjaga perpustakaan itu mengatakan bahwa Laura mengalami sebuah keracunan darah yang cukup patah. Dia sangat membutuhkan sebuah antibiotik untuk menyembuhkan lukanya itu sebelum membusuk. Sam dan teman-temannya terpaksa keluar untuk mencari antibiotik di sebuah kapal yang ada di depan perpustakaan karena terbawa arus tsunami tadi.
Mereka masuk ke kapal itu dan mencari antibiotik serta keperluan lainnya yang ada di sana. Nasib baik mereka menemukan antibiotik dan persediaan makanan yang cukup banyak untuk mereka bertahan hidup. Akan tetapi tiba-tiba muncul beberapa serigala dan langsung menyerang mereka bertiga. Akibatnya salah seorang teman Sam harus terkena gigitan serigala itu di kakinya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari kapal itu dan kembali ke dalam perpustakaan. Di tempat lain, Jack sedang melanjutkan perjalanan sambil menarik temannya yang pingsan karena kelelahan. Dia melihat sebuah bendera yang awalnya berkibar tiba-tiba berhenti karena membeku. Jack menyadari bahwa dalam beberapa menit ke depan akan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim di mana segala hal yang berada di sana bisa membeku seketika. Dia berusaha mencari tempat berlindung untuk menghindari penurunan suhu ekstrim itu. Di perpustakaan, Sam dan yang lainnya membakar lebih banyak buku untuk membuat perapiannya semakin besar dan bertahan lama. Begitu juga dengan Jack yang sudah mendapatkan tempat berlindung dan membuat sebuah perapian untuk menghangatkan badannya. Keesokan harinya teman Jack tersadar dan mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan mereka melihat beberapa orang yang sudah mati dan membeku. Terlihat dari beberapa orang yang membeku itu adalah polisi tadi yang tidak mempercayai Sam. Di malam harinya mereka berdua membuat sebuah tenda untuk beristirahat. Temannya yang melihat orang-orang tadi membeku mengatakan kepada Jack bahwa kemungkinan Sam untuk selamat sangatlah kecil. Tetapi sebagai seorang ayah, Jack tetap yakin bahwa anaknya masih selamat dan akan bertahan sampai dia menjemputnya. Keesokan harinya, Jack terbangun dan melihat badai salju sudah berakhir. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Sam dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, mereka melihat patung Liberty yang setengahnya sudah terkubur oleh salju dan menandakan kalau mereka sudah hampir sampai ke perpustakaan yang ditempati oleh Sam. Singkat cerita, mereka sampai di perpustakaan itu yang sudah terkubur oleh salju dan hanya menyisakan atapnya saja. Jack dan temannya pun turun ke bawah dan menyusuri tiap lorong perpustakaan yang sudah membeku menjadi es. Lalu dia sampai di depan sebuah pintu yang di bawahnya terlihat sebuah pantulan cahaya dari dalam pintu tersebut. Jack pun membuka pintu tersebut dan melihat beberapa orang yang salah satunya adalah Sam sedang tertidur. Sam bangun dan langsung memeluk ayahnya yang telah menepati janji untuk menjemputnya. Mereka pun diselamatkan dan dijemput oleh sebuah helikopter. Di dalam helikopter mereka bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang yang berhasil survive dari bencana alam yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia ini. Film diakhiri dengan diperlihatkannya kondisi bumi dari luar angkasa yang sebagian daratnya sudah membeku. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia pembahasan alur cerita dari film The Day After Tomorrow. Dari film ini kita harus belajar untuk selalu menjaga bumi ini agar terhindar dari bencana alam yang tidak diinginkan. Menurut IMDb sendiri rating film ini adalah 6,4. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita film tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.